Filosofi padi itu bagus ya, untuk menjaga diri Anda. Gimana itu? Filosofi anggur itu walaupun banyak ratusan deretan anggur, ketika dia matang, dia akan memunculkan dirinya. Oh iya. Ya. Warnanya lain. Ya, warnanya akan lain daripada yang lain. Yang lainnya. Jadi jadilah seperti anggur. Filosofi padi ada di hati, cuma tindakan Anda harus seperti anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sangat berbangga dan terhormat sekali bisa bertemu dan bertatap muka dengan seorang yang sangat luar biasa. Luar biasa karena dia baru saja meraih prestasi di tingkat internasional dengan dinobatkannya menjadi duta besar SDGs, sebuah lembaga PBB untuk dunia internasional. Saya akan perkenalkan beliau, namanya Khairul Wathoni Al-Farisi, mahasiswa Universitas Hamzah Wadi. Halo, Al-Farisi ya, nama panggilannya atau Faris? Faris. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas prestasinya dinobatkan menjadi duta besar SDGs di Malaysia beberapa hari yang lalu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Faris, saya ingin mempersilakan Anda dulu memperkenalkan diri kepada pemirsa, dari nama, kemudian alamat, sampai ke bidang pendidikan. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya ucapkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada forum diskusi ya. Bisa kita katakan forum diskusi lah. Diskusi biasa. Cuap-cuap lah. Cuap-cuap, curhat dan sebagainya. Curhat, ya benar. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Khairul Wathoni Al-Farisi. Ya. Tapi biasa teman-teman saya akrab manggil Faris. Faris atau Ais. Ya, saya original Lombok Tengah. Ya, saya dari Praia, Lombok Tengah, di desa Imuat. Dan saya mengenyam pendidikan dari semenjak SD ya. Kalau SD sampai MTS ya, itu saya di rumah saja. Kebetulan rumah saya tuh di depannya tuh dikelilingi oleh madrasah seperti itu. Ya, di depan SD saya berada di depan rumah di SDN 1 Aimual. Oke. Ya. Dan di belakang rumah saya, nah di sana ada MTS. Di sana saya MTS di MTS Darul Aminin namanya, dan melanjutkan di MA Hamzah Wadi Pancor. Nah, baru saya agak jauh mainnya seperti itu setelah MA. Maksudnya mainnya apa sih? Ya, sebelumnya itu kan saya di kandang aja di desa. Gitu. Baru setelah MA baru mainnya ke Pancor. Jadi setelah MA barulah memberanikan diri untuk melanjutkan belajar MA-nya di MA Hamzah Wadi NWDI Pancor. Dilanjutkan saya tamatan 2020 di MA atau MAH ya. Orang biasa akrab manggil MAH, kalau dulu MAK. Madrasah Aliyah Keagamaan, tapi sekarang namanya MAH, Madrasah Aliyah Hamzah Wadi NWDI Pancor. Saya tamat 2020, melanjutkan langsung ke Universitas Hamzah Wadi. Dan alhamdulillah Universitas Hamzah Wadi menjadi universitas terbaik swasta di NTB. Jadi itu sebuah kebanggaan bagi saya yang bisa melanjutkan belajar di Universitas Hamzah Wadi sampai sekarang. Jurusan bahasa Inggris ya? Ya, jadi di Hamzah Wadi saya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, baik, Faris. SDGs, kita agak asing dengan kata-kata ini. Mungkin bisa dijelaskan lah, apa sih SDGs itu gitu? Oke. Jadi seperti yang memang beberapa, bahkan udah lama sekali saya persiapkan ya, terkait dengan pemahaman saya pribadi terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana ini adalah sebuah sistem sebenarnya yang dikeluarkan oleh PBB dan disepakati oleh banyak negara, termasuk negara kita Indonesia yang sudah menerapkan SDGs yang terdiri dari 17 goals dan 169 target seperti itu. Itu adalah sebuah sistem kepemerintahan
Yang dimana sekarang saya melihat sudah banyak juga desa-desa yang ada bahkan di desa terpencil sudah mulai yang mengadopsi sistem di SDGs. Sekarang memang ini sistem untuk kalau bahasa Indonesia atau kita akrab sebut dia itu ya sistem pembangunan berkelanjutan seperti itu. Dari mana tahu informasi pertama soal SDGs ini? Oh ya, karena saya itu tipikal orang yang memang dari dulu ya bisa dikatakan selalu memanfaatkan teknologi dengan baik dengan cara ya search terkait dengan informasi-informasi, bahkan bukan hanya informasi tentang pendidikan, tapi termasuk event-event luar negeri yang ya mungkin saya bisa ikuti seperti itu, termasuk SDGs ini. Jadi saya kebetulan melihat di salah satu platform media ya, sosial media, di sana saya menemukan bahkan bukan event ini saja, tapi ada beberapa event yang memang sebelumnya juga saya ikuti. Ya, saya ikuti yang secara online. Dan kebetulan ini event yang menurut saya di Global Goals ini yang menurut saya itu menjadi awal mula langkah saya untuk bisa berpikir lebih luas terkait dengan perkembangan yang ada di negara kita seperti itu. Nah, awalnya ada lewat online, dan kebetulan di momen yang sama setelah saya mencari informasi, ada salah satu guru saya, dosen saya di Universitas Hamzanwadi yang merekomendasikan program yang sama, yang sangat menganjurkan program ini, dan kebetulan beliau juga sempat memberikan beberapa arahan. Ya, saya sebut namanya, beliau adalah sekarang posisinya di Hamzanwadi adalah wakil dekan ya. Siapa namanya? Pak Hamzani Watoni. Ya, Pak Hamzani Watoni, beliau adalah founder salah satu kursusan yang dimana di situ juga saya berproses di Linkage Education namanya. Nah, jadi itu informasi awal saya mengetahui terkait dengan event ini. Kenapa tertarik ikut event ini? Ya, karena saya itu suka hal yang memang berbau tantangan. Bahkan sebelum mengikuti event ini saya benar-benar nggak tahu betul apa itu SDGs. Ya, sehingga ketika Pak Hamzani menawarkan saya, menganjurkan saya untuk mengikuti program ini, pertanyaan saya yang pertama, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Ya, and dia cuma menjawab, just read it then. Maju saja lah. Baca makanya gitu. Jadi beliau memang selalu menganjurkan saya untuk melangkah, cuman bukan berdasarkan keinginan beliau gitu. Jadi beliau minta saya untuk berpikir. Jadi ayo kamu mau ikut event ini, ya udah cari tahu tentang event ini. Akhirnya saya cari tahu lebih dalam terkait dengan event ini, ketemu kuncinya di sana. Saya harus benar-benar memahami apa itu SDGs. Akhirnya saya bertanya untuk yang kedua kalinya, what is SDGs? I don't understand it all. Saya bilang kan. Dan beliau cuma jawabnya simple. Banyak di buku, banyak di internet. Belajar sendiri. Punya kuota, silahkan cari tahu sendiri. Jadinya dari sana saya merasa ini benar-benar menantang, dan akhirnya itu memang dunia saya gitu. Saya suka apa yang menantang. Akhirnya mau tidak mau saya harus dalami betul terkait dengan SDGs, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu pemuda yang berada di garda terdepan untuk menyuarakan SDGs. Oh baik, tertarik ikut. Kemudian waktu itu apa? Begitu tahu ada event ini, kemudian tertarik mendaftar. Bagaimana proses seleksi waktu itu yang dijalani? Ya, proses seleksi pertama itu waktu itu kita diminta untuk awalnya untuk essay. Ya, essay iseng-iseng ya udah. Awalnya saya memang nggak terlalu berharap sebenarnya, karena kan saya paham porsi saya nggak terlalu paham. Tapi ya tetap saya persiapkan. Akhirnya saya coba buat essay yang kebetulan waktu itu saya mengangkat terkait dengan goal nomor 4 yang ada di SDGs, yaitu quality education. Kualitas pendidikan. Terkait dengan pendidikan, yang memang background saya juga dari dulu adalah pendidikan. Jadi selesai saya MA memang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan ya untuk bisa mengajar. Ya memang background saya dari dulu adalah pendidikan. Akhirnya saya pede dengan essay saya yang pertama. Ya, tahap seleksinya adalah kita mengirim beberapa essay ya. Yang kita kirim sebagai menjadi seleksi tahap awal. Akhirnya kita cuma fokus di online saja karena kebetulan online, jadi saya bisa sambil melakukan aktivitas saya. Jadi ya udah saya ikuti semua instruksinya buat essay ini yang tentunya
Kebetulan saya memang berada di lingkungan yang bisa dikatakan orang ambis terkait dengan pendidikan, ya terkait dengan masa depan. Nah, kebetulan lingkungan itu yang mendorong saya sebenarnya untuk bisa terus keep going on, gitu kan, untuk mengejar bahkan hal yang saya merasa tidak mungkin mampu untuk saya selalu dicoba. Gara-gara lingkungan yang memang mensupport, alhamdulillah terus maju. Walaupun sempat kadang kayak mungkin kalau saya cewek mungkin saya sampai nangis gitu kan ya. Ya saking lumayan yang harus saya pikirkan adalah suatu hal yang sebelumnya nggak pernah ada di kepala saya seperti itu. Dulu awalnya seleksi online semua ya? Ya, semuanya online sampai akhir, sampai di tahap finalnya ya. Semifinalnya di Malaysia baru offline. Dikirimnya ke panitianya di luar negeri berarti ya? Panitia SDG sini. Di mana itu panitianya? Di apanya? Panitia yang mengelola ini. Kita kegiatannya di Malaysia itu di Kuala Lumpur. Sebelum ini kan masih di seleksi awal kan? Iya. Berarti ada panitianya kan? Di luar negeri berarti. Iya. Di mana itu? Di Malaysia atau di Amerika? Nah, untuk panitianya itu dari beberapa negara sih. Oh iya. Ya, dari beberapa negara yang memang ada panitia lokal berarti ya? Di masing-masing negara. Ya, jadi ada dari Indonesia juga ada. Berapa waktu persaingannya waktu pertama seleksi itu? Nah, untuk seleksinya karena kita bisa diperlihatkan kan data awalnya kan ya. Waktu itu untuk seleksi awal itu ada 3.000 peserta ya. Ada 3.000 peserta dan itu dari 50 negara. Ya, akhirnya itu yang membuat saya agak sempat down juga sih waktu itu kan. Karena merasa udah kalah duluan. Ya, karena ya udah kalah duluan gitu, tapi karena ya support dari teman-teman dari dosen dan lain sebagainya itu alhamdulillah keep going on dan akhirnya ya, bisa tembus alhamdulillah sampai ke 150 besar. Jadi dari 3.000 itu yang diambil cuma 150 besar untuk mengikuti kontes langsung di Malaysia. Itu dari 19 negara. 150 besar dunia. Itu yang kemudian langsung berangkat ke Malaysia. Iya. Itu memang dari awal kita sudah ada sejenis manual agenda seperti itu ya. Selain dari kita mengadakan international conference, di sana ada beberapa aktivitas yang memang itu benar-benar menantang banget gitu loh. Salah satunya itu kita di sana FGD ya, seperti yang mungkin orang sudah ketahui FGD itu seperti apa. Ya, kita beradu gagasan terkait dengan beberapa topik yang diberikan. Jadi dari begitu banyaknya kepala ya, cuman yang buat saya agak sedikit ya bisa dikatakan culture shock lah. Kalau biasanya di Indonesia saya bisa bergeram-geram sendiri, ada teman-teman curhat bla bla bla. Kalau di sana saya benar-benar tidak menemukan orang yang berbahasa Indonesia. Itu tuh yang pertama saya rasakan di sana, jadi kayak ini benar-benar menantang dan ini saya banget gitu loh. Jadinya untuk seleksi-seleksi yang ada di sana tuh ya kita berfokus kepada adu gagasan sih sebenarnya terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada yang bukan hanya ada di Indonesia. Nah, itu tantangan besar saya waktu itu. Jadi saya juga harus mengkaji, mempelajari permasalahan-permasalahan dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia itu seperti ini, di Lombok itu begini kasusnya. Dan kita harus compare dengan permasalahan-permasalahan yang justru juga sedang marak-maraknya terjadi di negara orang seperti ini. Akhirnya kita akan beradu gagasan terkait dengan bagaimana mensolusikan secara menyeluruh seperti itu. Yang nantinya mungkin bisa kita bawa gitu kan ke kampung halaman seperti itu. Berapa hari seleksi waktu itu di Malaysia? Di sana ada 4 hari. 4 hari ya. Ya. Dari 19 negara. Berarti full pakai bahasa Inggris ya, presentasi semua bahasa Inggris. Iya. Full ya. Oke. Apa yang kemudian waktu itu membuat Anda terpilih dari 150 besar itu? Anda kan terpilih jadi duta besar. Apa yang waktu itu membuat Anda terpilih? Oke. Saya melihat dari komentar jurinya. Kebetulan yang jurinya juga nggak kaleng-kaleng waktu itu ya. Ya, jadi jurinya juga memang dari ahli ya, dari ahlinya langsung dari beberapa negara yang menjadi judges atau juris waktu itu. Dari komentarnya itu ya memang selain dari gagasan ya, karena mungkin masalah yang ingin saya solusikan waktu itu memang kompleks. Ya, jadi waktu itu poinnya banyak peserta-peserta yang memang
fokus di beberapa goals yang ada di apa namanya SDGs itu. Cuman saya simple. Waktu itu saya mengambil satu goal. Apa itu? Di goal 4 itu tentang quality education. Akhirnya dari pendidikan itu saya merembet ke semua lini yang ada di SDGs itu ternyata memang benar. Jadi permasalahan dasar yang saya angkat di sana itu adalah pendidikan. Akhirnya saya di sana mencoba untuk bagaimana sekiranya ya langkah ataupun sikap saya sebagai pemuda ya untuk mempersiapkan bagaimana quality education ke depannya, sehingga itu yang akan nanti mendongkrak ya bagaimana kemajuan lini-lini lain atau goals yang lain gitu, seperti itu. Jadi itu sih poin yang waktu itu memang digarisbawahi sama judges ya sama judges. Selain dari cara penyampaian ya kita juga di sana presentasinya untuk presentasi itu harus mempersiapkan beberapa hal yang memang juga menjadi penilaian seperti itu. Di luar isi ya, berarti ada hal-hal lain yang juga dinilai. Sikap termasuk ya. Ya, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana persiapan entah itu terkait dengan PPT, dan kebetulan alhamdulillah di sana juga alhamdulillah tahadus binimatillah saya juga terpilih sebagai winner ya, first winner terbaik di Canvas Project atau Project Canvas. Apa itu? Nah, Project Canvas itu mungkin kebanyakan orang ya, begitu saya balik itu banyak junior-junior saya tuh yang minta untuk ajarin dong edit karena kan pakai Canva gitu kan ya. Kalau Canvas itu biasanya orang lukis ya. Karena kan ada ini ya, ada aplikasi namanya Canva, itu biasa orang buat PPT atau buat ngedit dan sebagainya. Nah, dia kiranya seperti itu. Jadi Project Canva itu ya bagaimana kita memetakan langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk mengatasi suatu masalah seperti itu. Jadi itu Project Canva, dan itu kita presentasikan juga gitu ya setelah membuat pemetaannya dari mulai step awalnya apa aja yang kita butuhkan, bagaimana langkah-langkahnya, apa yang sekiranya yang akan mempermudah pergerakan kita bla 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 bla. Nah, itu yang kita presentasikan juga, dan alhamdulillah di sana saya juga mendapatkan first winner dari Project Canva. Ya, Project Canva terbaik seperti itu. Berarti dua-dua ya? Duta Besar sama Project Canvas. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Dari Duta Besar, apa sih sebenarnya tugas kita sebagai Duta Besar itu? Duta Besar SDGs itu? Oke. Banyak orang yang berpikir, oke, setelah kamu jadi duta udah selesai gitu kan? Mau ngapain gitu loh? Ya, terus mau ngapain gitu kan? Apa cuma ada gelar-gelar gitu doang gitu kan ya? Oke. Selain dari tugas kita untuk menjadi garda terdepan ya, menyuarakan apa itu SDGs ya. Sama seperti banyak sekarang kita lihat pemuda-pemuda kita yang berprestasi di contohnya sebagai duta genre ya dan lain sebagainya, dan dia harus menjadi garda terdepan untuk menyuarakan ya misalkan pencegahan stunting dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti ini. Ya, jadi duta SDGs itu menjadi garda terdepan bagaimana kita yang tentunya kita sebagai garda terdepan pun harus yang lebih paham dari yang lain. Bagaimana SDGs, bagaimana sih target besar kepemerintahan untuk mencapai target dari 169 target yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang setelah pelantikan waktu itu ya, jadi udah pelantikannya. Ya, langsung berarti ya waktu itu. Langsung penganugerahan pelantikan di sana. Jadi langkah awal di sini yang saya pribadi ambil. Jadi saya sudah ada komunitas langsung ya dibentuk dari teman-teman yang ada di sana juga. Jadi ambasador lain yang kebetulan kita juga kerjasama sama teman-teman yang ada di luar, yang ada di Myanmar, Thailand, Singapura. Jadi dia ada di Asia Pasifik lah. Jadi kita coba buat untuk satu komunitas. Ya, contohnya di Indonesia ada beberapa ambasador yang memang kita bentuk komunitas. Yang pertama tugasnya itu ya untuk menyuarakan, mengedukasi bagaimana pentingnya ya masyarakat itu tahu lebih ke pemerintahan, misalkan ke pemerintahan desa. Banyak saya juga menemukan faktanya di pemerintahan desa yang memang belum tahu terlalu dalam seperti terkait dengan SDGs. Seharusnya kan dari kepemerintahan desa itu memang lebih itu sudah di luar kepala. Karena itu adalah ibaratnya kayak ancang-ancang untuk memberikan perubahan gitu. Jadi itu sih untuk langkah awalnya kita selain menyuarakan, jadi bagaimana kita juga
bekerja sama dengan beberapa instansi untuk entah itu mengadakan program-program yang akan mensupport atau akan mendukung perkembangan yang ada seperti itu. Tidak ada program dari sana yang dikasih misalnya harus ini, tidak ada. Nah, yang dari sana kita komunikasinya nanti kita akan ada beberapa kegiatan atau program bareng bersama ambasador-ambasador lain yang dimana nih kita sebagai bisa dikatakan trip, cuman tripnya itu bermanfaat. Jadi kita untuk sosial, kita trip liburan sambil sosialnya, jadi untuk sambil meninjau. Misalkan saya yang ada di Indonesia, nanti kita bersama tim yang ada dari sana dan beberapa ambasador lainnya, kita akan melihat secara langsung ke lapangan. Berarti yang terjadi itu seperti apa. Saling kunjungi ya, misalnya di Indonesia besok ke Myanmar gitu. Ya. Itu semua yang terlibat ikut kan? Iya, dan kita melibatkan ambasador-ambasador yang lainnya. Seperti itu. Adakah laporan yang harus disiapkan misalnya bulanan kah, laporan mingguan yang harus diserahkan ke sana? Oh ya, jadi untuk pelaporannya sistemnya kita di sini ya per kegiatan. Jadi ketika ada misalkan sekarang kegiatan kita ibaratnya yang kita sebut dengan aksi lah ya. Aksi pertama kita misalnya sekarang kita ke Myanmar, nanti di sana kita baru akan melaporkan. Jadi kita akan ada kegiatan ini dan supaya kita bisa dapat support juga gitu dari atas seperti itu. Kapan mulai itu? Program yang sayang ke negara-negara itu? Oh ya, nanti insya Allah kita akan langsung aksinya itu bulan depan sudah bisa kita eksekusi. Cuman sekarang kita lebih fokus karena kita komunikasi terus ya lewat online sama teman-teman ambasador yang lain. Jadi kita sekarang fokusnya tuh bagaimana kita benar-benar paham dulu medan kita yang ada di Indonesia, masing-masing negara, masing-masing wilayah. Misalkan saya, bagaimana saya jangan sampai saya ke Myanmar, saya ke Thailand di sana untuk aksi untuk riset, untuk cari tahu, untuk mensolusikan, sedangkan saya tidak paham betul gitu loh bagaimana permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Berapa tahun sih ini jabatannya jadi SDGs ini? Nah, karena ini kan setiap tahun ada ya. Oh ya, berarti sejak 2024 doang ya. Jadi paling nanti jatuhnya kita ke alumni gitu ya. Insya Allah ya tetap kita akan dilibatkan di setiap aksi. Nggak bisa ikut lagi berarti tahun depan? Bisa. Cuma nanti paling nggak sebagai peserta sebelumnya gitu. kayak sebelumnya. Jadi ya nanti kita diikutsertakan ya. Kalau saya mendaftar nanti pendaftarnya mungkin dari panitia dan sebagainya seperti itu. Apa yang pertama kali disampaikan waktu itu ketika diumumkan jadi pemenang waktu itu? Apa yang pertama kali disampaikan? Kan pasti saya lihat di videonya disuruh ke panggung ya. Apa yang pertama kali disampaikan waktu itu? Ya selain dari yang pertama sih yang terlintas di kepala saya karena saya berpikir ini hal yang memang ya kayaknya nggak mungkin deh saya dapatkan seperti itu waktu itu ya. Saya berpikir demikian. Akhirnya hal pertama yang saya sampaikan itu adalah terima kasih yang kayak mungkin bahkan kata terima kasih itu nggak sangat tidak cukup untuk menyampaikan syukur saya terhadap beberapa orang yang memang terus mensupport saya, terus memberikan dukungan, dorongan walaupun saya merasa kayak nggak mungkin deh, tapi karena melihat lingkungan yang memang you can do it, just do it, just keep it up. So itu sih yang pertama ya, terima kasih dan komitmen sih. Ya, komitmen bagaimana ya ke depannya gitu. Biar apa yang memang orang sudah percayakan itu tidak hanya sekedar sebatas gelar. Iya, harus ada aksi lanjutan ya. Oke. Baik, terakhir deh ini Faiz. Pesan yang ingin disampaikan lah pada teman-teman pemuda terutama ada mulai dari teman di desanya, kemudian teman-teman di Universitas Hamdan Wadi, Lombok dan Indonesia lah pada umumnya. Karena ini kan mau ke Indonesia gitu loh. Ya silakan, ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, terkait dengan hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama di sini saya juga kebetulan berasal dari Deso lah bahasa orang cilik, orang desa. Cilik. Ya, saya orang desa dan desa saya juga bisa dikatakan ya lumayan dalam seperti itu, ya, jauh dari perkotaan. Bukan, saya dari Praia, cuman Praianya bukan Praia kota. Praia pelosok. Pelosok ya. Ya, tapi kita dari pemuda ya, khususnya pemuda ya. Walaupun kita berasal dari background ya, saya orang tua saya petani, peternak gitu ya. Saya juga punya sawah. Orang tua single parents. Single parents. Ya, single parents. Kebetulan bapak sudah beberapa tahun ya. Lalu meninggal dan akhirnya
di momen yang menurut saya kayak sulit sekali untuk mencapai ya. Mencapai suatu hal yang luar biasa yang bisa dilirik oleh banyak orang itu sulit sekali. Tapi ya, you can do it. Just do it and you will be what you think. Kalau kata guru saya, jadi kayak ya kamu akan menjadi apa yang memang kamu pikirkan dan apa yang kamu siapkan. Jadi ya kita sebagai generasi muda ini yang seharusnya ya menjadi garda terdepan dari segala lini. Ya. Jadi segala lini. Jadi kemajuan suatu bangsa itu memang tergantung di pemudanya seperti apa. Jadi please, karena saya ini bisa menjadi bisa dikatakan saya adalah salah satu bukti. Ya. Jadi kita orang-orang desa tuh tidak menutup kemungkinan akan dilihat, akan bisa berbicara bahkan di kancah internasional. Ya, dan terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah mensupport tentunya ya. Jadi cukup yakin satu hal, semua orang itu memiliki nilai. Ya. Itu hal yang memang ditanamkan oleh lingkungan saya. Ya, kita semua memang di sana rata-rata ya ambis ya akan pencapaian-pencapaian. Kita berlomba-lomba untuk memiliki mimpi yang jauh lebih tinggi dari yang lain seperti itu. Cuman bagaimana cara kita meraih mimpi itu ya? Simpel saja. Ya. Believe that kita semua itu memiliki value. Kita semua memiliki nilai. Lantas sekarang bagaimana cara kita untuk memunculkan nilai itu? Ya, untuk menunjukkan nilai itu. Ibaratnya di sini saya sampai detik ini saya selalu ingat filosofi yang disampaikan oleh Pak Hamzah Watoni ya, salah satu direktur Linkage Education. Beliau selalu berpesan, filosofi padi itu bagus ya, untuk menjaga diri Anda. Semakin tinggi semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Cuman satu hal yang jarang orang miliki, yaitu filosofi anggur. Gimana itu? Ya. Filosofi anggur itu walaupun banyak ratusan deretan anggur, ketika dia matang, dia akan memunculkan dirinya. Ya. Warnanya lain. Ya, warnanya akan lain daripada lain. Yang lainnya. Jadi jadilah seperti anggur. Filosofi padi ada di hati, cuma tindakan Anda harus seperti anggur. Harus menampakkan diri. Harus menampakkan diri ya. Sebab dengan itu baru bisa dilirik kan? Benar sekali. Jadi dengan menunjukkan diri kalau kita tuh memang bernilai ya. Kita tuh mampu. Tinggal percaya kamu itu mampu, percaya kamu itu keren, percaya kamu itu hebat. Soalnya kalau kita saja nggak percaya dengan diri kita, so who else? Siapa lagi? Tuhan tidak pernah membatasi hambanya, sedangkan hambanya sendiri yang membatasi langkahnya. Itu saja ya pesannya ya. Baik, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Khairul Watoni Faris, Duta Besar SDGs yang baru saya terpilih dari Malaysia. Kami berharap mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ada manfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua agar dapat mengikuti langkah beliau. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.